Hai Sobat Genzi. Perkenalkan, saya Najwa Nurul Fatihah, siswi kelas 8 SMP dari SMP Negeri 13 Bandung. Saya bukan mau berceramah, tapi mau berbagi cerita pengalaman kita sebagai Genzi yang dikenal sebagai digital native sejati. Gimana enggak? Kita baru bangun tidur, udah langsung ambil HP buat scroll TikTok. Kita mau makan, kita harus ambil HP, kita foto, kita posting di Instagram. Kita adalah generasi yang lahir dan tumbuh bersama sejuta teknologi yang luar biasa dan enggak ada debatnya. Contohnya kayak HP yang kita kenal dan sering kita sentuh saat ini. Tapi pernah nggak kita stop dulu di antara guliran feed yang nggak berujung? Kita pernah nggak sih nanya ke diri sendiri, sejauh mana kita literat dalam mengarungi dunia digital yang kita kenal saat ini? Atau jangan-jangan kita ke bawah arus anomali? Coba bayangin, dalam sehari, rata-rata kita bisa ngabisin lebih dari 7 jam sehari cuman buat mantengin layar HP. Dan menurut Faisal Budiman dan juga timnya dalam buku berjudul Pendidikan Etika, Teknologi, dan Literasi Digital Era 4.0 menyatakan kalau era ini emang luar biasa keren. Teknologi AI yang kita kenal dengan berbagai macam bentuknya sekarang ini bahkan bisa membantu kita untuk mencari informasi dan untuk belajar. Contohnya untuk pelajar seperti saya. Nah, di sini letak anomali terbesar kita. Kita tuh jago buat pakai teknologi, tapi suka lupa sama yang namanya etika dan juga konsekuensi moral. Contohnya kayak fenomena anomali dan brain rot yang kita kenal. Anomali kayak tralaleo, tralala, skibidi, dan kawan-kawannya bisa merusak kita. Gimana caranya? Lewat kata brain rot. Brain rot itu bukan cuma sekadar guyonan yang ngebilang kalau kita tuh kebanyakan nonton anomali begitu. Tapi sebenarnya brain rot itu adalah salah satu istilah yang menyatakan kalau kita terlalu banyak nonton konten-konten pendek, cepat, dan juga nggak menantang. Kayak anomali-anomali tadi yang bikin penurunan kemampuan berpikir kritis kita. Dan bayangin, kita udah dikasih kekuatan super sama teknologi, tapi kita malah menyalahgunakan itu. Dan malah akhirnya berujung ke kerugian kita sendiri. Anomali itu bukan soal lucu-lucuan juga. Saya punya 2 pengalaman nyata soal ini. Yang pertama, anomali informasi. Saya dihubungi oleh salah satu nomor yang tidak dikenal yang mengaku sebagai PJ dari lomba cerpen. Baik kok niatnya ngajakin saya ikut lomba, tapi karena minimnya skill verifikasi atau gampangnya kita sebut nggak sasep buat ngecek buat informasi itu, dari yang seharusnya tanggal 7 Agustus malah jadi 7 September. Coba, hal-hal yang sekecil ini kalau menyebar bisa jadi bahaya karena lomba yang udah nggak aktif malah jadi aktif dan menyusahkan mungkin. Dan juga ada lagi yang kedua anomali perilaku. Dari mana? Saya punya teman saya yang memposting salah satu selfie kami dengan caption gak suka ikut-ikutan baca buku, soalnya takut dibilang so pinter. Kedengarannya biasa aja ya, tapi salah satu orang yang mungkin melihat postingan kami melaporkan kami kepada wali kelas kami. Dan postingan itu viral banget dari satu kelas sampai satu angkatan. Dan kami dianggap melakukan cyberbullying terselubung dan mengharuskan kami untuk membuat surat peringatan, permintaan maaf, dan juga kami harus menghapus postingan tersebut. Lihat, postingan semacam kayak begitu aja bisa bikin timbal balik yang buruk ke kita. Dan tentu aja itu membuat nama baik kita tercoreng. Dan jangan khawatir, karena kita punya solusi untuk ini. Yang pasti ini solusinya bakal berguna banget kalau kita tahu gimana cara ngelakuinnya. Kita bisa untuk menjadikan etika sebagai filter. Kita sebelum memposting sesuatu harus mau untuk mencari tahu apakah postingannya bermanfaat
apakah postingannya merugikan orang lain atau pantas untuk dilihat orang lain. Ini menjadi pilar etika yang wajib kita kuasai. Yang kedua, bisa juga kita latih daya saing. Bukan daya saing dengan kita naik geng motor terus kita jadi yang juara pertama. Bukan. Tapi dengan kita tahu cara membedakan berita hoax dengan berita yang asli. Jangan mudah terpengaruh sama berita-berita heboh yang menyebar gitu aja. Dan kita harus mau tahu gimana caranya biar kita gak gampang tersulut emosi sama berita itu. Seni literasi digital kita cuma satu. Ingat, apa itu? Dengan cara mencari tahu apakah kita sudah bijak menghadapi banjir informasi di media sosial. Menurut Agung Nugroho dalam buku Seni Literasi Digital, beliau menyoroti bahwa masalah terbesar itu dalam teknologi ini adalah kesehatan mental kita. Bisa aja bikin kita jadi overthinking, insecure, atau bahkan jadi kita gampang cemas. Maka dari itu, sebagai Gen Z, kita sebagai generasi yang paling beruntung karena ada akses yang gak terbatas, kita harus mau untuk melaksanakan tanggung jawab besar yang ada di tangan kita. Jangan biarin jempol kita lebih cepat, dan kita harus mau nunjukin ke orang-orang sekitar kalau kita bukan cuma bisa scroll dan juga posting berbagai macam hal, tapi tahu gimana caranya bijak dan beretika dalam bermedia sosial. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata yang menyinggung dan bertentangan. Terima kasih.